Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kembali mentakdirkan kita untuk kembali bermuajahah, meskipun tidak langsung offline, namun ini wasilah berupa kajian online. Semoga menjadi bukti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terjadi kita tidak ada kata untuk istirahat dalam kajian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga semangat kita dalam kebaikan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan diri kita dalam kebaikan, dan kelak kita berharap dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah jalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih Syiam, jadi fikih untuk pemula, dan sekarang kita sudah masuki seri yang ke-16. Yang pertama pada saudara ini, hukum menggunakan pil penunda haid. Apa hukumnya? Rahimakumullah, ada sebagian kaum muslimah, ada sebagian ibu-ibu, ada akhwat dan ummahat yang mereka karena mungkin enggan untuk berhutang bulan Ramadan, karena biasanya membayar puasa Ramadan itu lebih berat dibandingkan puasa Ramadan sendiri, maka apa hukumnya mereka menggunakan pil penunda haid agar bisa berpuasa selama 1 bulan penuh tanpa ada mengalami haid Apa hukumnya? Ada beberapa poin terkait masalah ini. Ada 4 poin akan saya bacakan. Yang pertama, beberapa ulama menegaskan bolehnya mengkonsumsi obat pencegah haid, bolehnya menggunakan pil pencegah haid. Apa yang dimaksudkan? Baik, karena mereka menginginkan agar puasa yang dilakukan itu bisa sempurna selama 1 bulan penuh. Saya bacakan saja. Beberapa ulama menegaskan bolehnya mengkonsumsi obat pencegah haid ketika Ramadan atau saat sedang berhaji, dengan catatan tidak membahayakan dirinya. Ini yang pertama, seorang wanita jika memang dia meminum pil tadi tidak membahayakan dirinya, dalam Lajnah Daimah lil Buhusi Ilmi wal Ifta mengatakan boleh. Ini catatan yang pertama. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah, dia menambahkan dalam Majmu' Fatawa Rasail, syarat yang kedua adalah dia harus ada izin dari suaminya. Jadi yang pertama, tidak membahayakan si wanita jika menggunakan pil penahan haid. Yang kedua, ada izin dari suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi wanita yang mengkonsumsi obat anti haid, ia dihukumi suci jika benar-benar kering, tidak ada darah yang keluar. Namun, jika dia sudah meminum pil haid tapi masih keluar juga meskipun cuma bercak darah, maka bercak itu jika keluar di waktu haid, maka dia dihitung darah haid. Jadi kalau dihitung, dia terpaksa atau dia memilih pendapat bahwa saya akan minum haid setelah konsultasi dengan dokter kandungan, setelah konsultasi dengan bidan yang terpercaya, kata mereka mengatakan tidak apa-apa. Obat A, obat B, obat C ini tidak berbahaya jika Anda minum untuk menunda haid. Yang kedua, ada izin dari suaminya. Nah, ternyata setelah minum, yang dihukumi suci adalah ketika betul-betul jafaf.
ketika betul-betul kering, tidak ada rembesan, tidak ada bercak darah yang keluar di waktu haidnya. Misal wanita haid dari tanggal 5 sampai tanggal 15, dari tanggal 5 sampai tanggal 12 misal. Kalau di waktu itu dia keluar bercak, meskipun sudah minum pil penunda haid, dia tetap dihitung haid. Jadi yang dihukumi adalah benar-benar kondisi keringnya, bukan kondisi yang mengeluarkannya tadi. Ini adalah fatwa dari Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Jami'ul Ahkam Nisa, ya. Juz yang kelima halaman 285. Ini rahimakumullah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, tidak dianjurkan bagi wanita untuk menggunakan obat pencegah haid sekalipun untuk tujuan agar beribadah secara maksimal dan sempurna di bulan Ramadan. Nah, ini pendapat yang ketiga, ya, berdasarkan hadis, ya, ketika haji wada Aisyah telah melakukan ihram untuk umroh, namun tiba-tiba datang haid sebelum sampai di Mekah. Nabi Ibnu Aisyah yang sedang menangis, ya. Sang suami bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, Aisyah? Ya. Dia menjawab, ya, aku mengalami haid. Maka beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan untuk anak keturunan Adam dari, ya, jenis kelamin wanita. Saya, ya, lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga, yakni tidak usah seorang wanita, ya, tidak usah seorang wanita meminum pil penahan haid, ya, meskipun itu tidak membahayakan, meskipun atas izin suaminya. Saya lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga ini. Yang keempat, sejatinya wanita haid masih bisa mendulang 1.000.000 pahala selama Ramadan, sekalipun tidak puasa, sekalipun tidak, ya, bisa melakukan ibadah sholat lainnya. Kata Syekh Utsaimin, hendaklah wanita bersabar dan bermuhasabah. Tidak apa-apa kita bermuhasabah, kita zikir, ya, sebagian ulama juga mengatakan boleh membaca Quran, ya, meskipun dia sedang dalam kondisi haid. Jadi yang keempat ini lebih cenderung tidak juga menganjurkan untuk meminum pil penahan haid. Jadi dari 4 keadaan ini, ya, saya lebih cenderung, ya, tanpa menyalahkan, ya, siapapun yang memilih pendapat yang pertama dan yang kedua, saya lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga artinya itu sebaiknya dihindari, karena kata Rasulullah, ya, haid itu merupakan kebiasaan yang telah Allah tetapkan bagi para wanita dari anak keturunan Nabi Adam. Kemudian kalau yang keempat, ya, sejatinya haid itu adalah, ya, sesungguhnya seorang yang haid itu tetap bisa mendulang faedah dengan melakukan qiraah Quran, istighfar, atau mempersiapkan buka, itu bagian dari kebaikan. Jadi kesimpulannya, ya, apa hukum wanita meminum pil haid untuk menyempurnakan puasanya? Saya lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga, dihindari saja, karena itu merupakan tabiat, ya, sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk para kaum wanita. Kemudian pembahasan yang kedua, ya, apakah mimisan itu keluar darah dari hidung itu membatalkan puasa? Dalam Fatwa Arkanil Islam, ya, Fatwa Arkanil Islam pada halaman yang ke-481, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan mimisan, ya, mimisan tadi tidak mengeluarkan, ya, tidak membatalkan puasa, meskipun keluarnya darah tadi itu jumlahnya cukup banyak, ya. Sebab hal tersebut terjadi bukan atas kehendaknya sendiri, ya. Jadi seseorang yang mengalami mimisan itu beda dengan seseorang yang mengalami darah haid, ya. Seseorang yang mengalami mimisan, ya, itu tidak membatalkan tidak membatalkan puasanya, ya,
karena itu bukan keinginan dirinya. Demikian fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Fatwa Arkanil Islam halaman yang ke-481. Ya, jadi mimisan tidak membatalkan puasa seseorang. Kemudian pembahasan yang terakhir untuk sore hari ini, bagaimana hukum puasa wanita yang berhenti haidnya di tengah hari. Ada wanita baru berpuasa 3 hari atau 1 hari kemudian haid. Hari kedua, 3, 4 sampai selesai haid di tengah hari. Apa yang harus dilakukan? Pada hari ke-8 dia haid, dia berhenti haidnya jam 1 siang. Apa yang dilakukan? Ada 2 pendapat terkait masalah ini. Jika seorang wanita berhenti dari haid di siang hari, apa yang harus dilakukan? Pendapat yang pertama adalah mereka wajib untuk menahan diri dari makan, dari minum, atau pembatal-pembatal puasa yang lain. Apa fungsinya? Fungsinya menghormati keadaan kaum muslimin yang sedang berpuasa. Wanita yang berhenti haid jam 1 siang atau jam 2 siang itu sampai maghrib sebaiknya tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa sampai matahari tenggelam. Namun tetap hari itu hutang untuk diri. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah, As-Sawri, Al-Auza'i, Al-Hasan bin Shalih, dan Al-Ambar. Pendapat yang pertama, wanita berhenti haid jam 1 siang, jam 12 siang, jam 11 siang, ya maka wajib menahan sampai matahari tenggelam. Apa? Karena untuk menghargai seorang muslim yang sedang berpuasa dan dia menghargai adanya bulan Ramadan. Ini pendapat mazhab dari Abu Hanifah, As-Sawri, Al-Auza'i, Al-Hasan bin Shalih, dan Al-Ambar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jika wanita berhenti haid, berhenti haid di siang hari, misal tadi jam 11, jam 12, jam 1 siang, tidak wajib atasnya imsak. Dia tetap boleh makan, dia boleh minum. Karena apa? Karena dia sebelumnya terkena uzur. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi, rahimakumullah, mereka mengambil istimbat dalam beberapa ruwat yang ada. Jadi termasuk sebagaimana diriwayatkan Jabir bin Zaid dari Ibnu Mas'ud bahwasanya berkata, barang siapa makan di awal siang maka boleh baginya makan di akhirnya. Dalam Al-Mughni yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab, kitab Al-Mughni. Rahimakumullah, disinilah kemudian mana yang saya pilih. Jika seorang wanita berhenti dari haid sebelum matahari tenggelam, pendapat yang rajih yang kami pilih adalah pendapat yang kedua. Dalam kitab Yas'alunaka 'anil Ramadan halaman 85. Yakni jika seorang berhenti dari haid jam 11, jam 12, jam 1, maka boleh baginya melanjutkan makan. Mengapa? Karena kewajiban puasa tidak wajib atas diri mereka. Demikian, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.